देखना अब हम कैसे आ रही है वहाँ से। अभी वीडियो कैच होगी At the time of Alhamdulillah. Nare Takbir. Allah. Eskalasi konflik di India-Pakistan pada 7 Mei 2025 lalu memang mengejutkan. Keduanya tak henti melancarkan serangan secara nyata maupun beradu pernyataan melalui media. Kekhawatiran memuncak, apalagi kedua negara sama-sama memiliki nuklir yang dapat jadi ancaman global. Namun, meski terdapat kekhawatiran akan itu, sebenarnya tak heran lagi kalau dua negara ini berseteru. India-Pakistan telah bersitegang sejak lama, bahkan dari beberapa dekade lalu, tepatnya di tahun 1947. Perselisihan mereka terjadi usai perginya Inggris yang dulu menjajah tanah India. Inggris memberikan kemerdekaan dan membagi wilayah menjadi dua bagian, di mana India dengan mayoritas warga beragama Hindu, sedangkan Pakistan dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Tapi apakah selesai sampai di situ? Tentu saja tidak. Kemerdekaan bukan berarti kedamaian di kedua belah pihak, karena selanjutnya yang terjadi adalah sengketa atau perebutan wilayah yang bernama Kashmir. Saat itu, wilayah tersebut dipimpin oleh seorang maharaja Hindu, meskipun mayoritas masyarakat di Kashmir beragama Islam. Tapi apa sebenarnya yang membuat wilayah Kashmir ini sangat diperebutkan? Apakah benar itu karena keserakahan dari kedua belah pihak? Kashmir bisa dibilang sebagai wilayah yang sangat strategis, sumber daya dan keindahan alamnya sangat baik, hingga tak heran kalau India maupun Pakistan berebut untuk menguasainya. Sebenarnya Kashmir tidak diharuskan untuk bergabung dengan salah satu dari dua negara, wilayah tersebut bisa tetap independen. Namun, satu kesalahan terjadi. Pakistan dipenuhi oleh kekhawatiran kalau Maharaja Kashmir akan bergabung dengan India. Maka negara itu pun menyerang wilayah Kashmir agar bisa menduduki dan menguasainya. Tapi yang tak pernah disangka adalah akhirnya Maharaja Kashmir meminta bantuan dari India dan setuju untuk bergabung dengan negara itu. Inilah yang memicu terjadinya konflik dan perseteruan kedua negara hingga bertahun-tahun kemudian. Perang berlangsung dari tahun 1947 sampai 1948, yang mana akhirnya di bulan Januari tahun 1949, gencatan senjata pun terjadi. Dalam kesepakatan, gencatan senjata ini pun ditetapkan garis batas yang dinamakan Line of Control, di mana India menguasai kawasan lembah Kashmir, Jammu dan Ladakh, sedangkan Pakistan menguasai area Azad Kashmir dan juga Gilgit-Baltistan. Tapi keduanya memang tidak puas dengan kesepakatan tersebut, sehingga sampai sekarang masih berselisih satu sama lain. One of the reasons why there is a Bangladesh today is the fact that troops from West Pakistan, Punjabis, savagely terrorized the Bengali population of East Pakistan. Perhaps 1 million people died. Perang kedua konflik tahun 1947 bukan satu-satunya, karena di tahun 1965 kedua negara ini kembali berselisih untuk merebutkan Kashmir. Bisa disebut bahwa ini adalah perang kedua yang terjadi selama kurang lebih 1 bulan dari Agustus sampai September tahun 1965. Nah, apa pemicunya? Di sekitar tahun 1952, India pernah kalah telak saat perang melawan Cina. Di sini Pakistan memanfaatkan isu kesempatan. Menganggap kalau India sedang lengah, Pakistan mengatur strategi untuk menyusup ke daerah Kashmir yang dikuasai oleh India. Hal ini tujuannya untuk menyulut pemberontakan di antara masyarakat India yang sayangnya gagal total. Di perang kedua ini India semakin waspada, meskipun sempat kalah di perang melawan Cina, itu tidak membuat mereka lengah terhadap Pakistan. Di antara 5.000 hingga 7.000 gerilyawan Pakistan yang dikirim untuk menyusup ke Kashmir India, banyak sekali yang tertangkap dan membuat India menutup perbatasan. Keadaan semakin kacau waktu Pakistan akhirnya tidak sabar dan meluncurkan serangan militer. Mereka menyerang area di dekat Jammu dengan tank dan artileri. Tapi India cepat tanggap dan langsung menyerang Lahore, kota besar di Pakistan, dengan tujuan untuk membalas sekaligus menekan Pakistan. Perang skala besar pun terjadi. Adu artileri dan tank hingga angkatan udara tak terelakkan.
Keduanya punya keunggulan masing-masing dalam perang tersebut, di mana India unggul dalam hal pasukan yang jauh lebih banyak, sementara Pakistan unggul senjata tank yang jauh lebih modern. Whether the dead guerrillas are nationalist rebels or Pakistani regulars, one thing is certain. Pakistan and its President Ayub Khan, who so far denied all connection with the fighting, cannot be happy with the way things are going. Kashmir is a mainly Muslim country and has many ties with Pakistan. All this could mean that political pressure is building up on President Ayub Khan to take action. Perang berlangsung selama kurang lebih 3 minggu dan berakhir dengan gencatan senjata karena kedua negara sama-sama sudah kehabisan banyak tenaga. Tidak ada yang menang telak dalam perang kedua ini, dan status Kashmir pun masih sama seperti sebelumnya. Perang ketiga bertahun-tahun setelah perang kedua terjadi, India dan Pakistan kembali mengangkat senjata atas satu sama lain. Konflik kali ini disebut dengan perang ketiga yang mana berlangsung selama 13 hari. Namun, meski terasa singkat, dampaknya tidak main-main dan hasil dari perang ini juga sangat besar. Perang ketiga berhasil memerdekakan satu negara, yaitu Bangladesh. Dari awal sejak merdeka, Pakistan sudah dibagi jadi 2 wilayah, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Sayangnya, Pakistan Timur seringkali mengalami diskriminasi dari Pakistan Barat. Bahkan karena takut kehilangan wilayah ini, Pakistan Barat mulai melancarkan operasi militer pada Maret tahun 1971 demi membasmi gerakan kemerdekaan yang terjadi. Hal ini berimbas pada India karena jutaan warga Pakistan Timur bermigrasi ke negara tersebut. India pun mendukung penuh supaya Pakistan Timur merdeka. Pemerintahnya bahkan menyediakan tempat untuk mengungsi sekaligus melatih para pejuang untuk melawan Pakistan Barat. Tahu kalau India ikut campur, Pakistan semakin marah. Pihak militer Pakistan melakukan serangan kecil untuk mengganggu India. Bahkan Pakistan juga melakukan serangan udara ke pangkalan militer India yang ada di barat. Setelah 13 hari berperang, kota Dhaka yang menjadi ibu kota Pakistan Timur akhirnya jatuh ke tangan India. Kejadian ini membuat India mengumumkan gencatan senjata sepihak. Pakistan pun menerima kekalahan tersebut karena kalau disandingkan dengan India, kekuatan militer mereka memang kalah jumlah. Hal ini mengukuhkan kemenangan total di pihak India, sekaligus jadi lahirnya negara Bangladesh, yang dulunya adalah Pakistan Timur. Pakistan pun kehilangan sebagian wilayah, dan membuat India semakin dominan setelah perang ketiga ini. Dampak pasca, perang konflik-konflik di atas sudah pasti menghasilkan korban, di mana pada perang pertama lebih dari 200.000 hingga 2 juta orang tewas dari kalangan sipil, dan ratusan ribu lainnya luka-luka serta menghadapi trauma berkepanjangan. Perang pertama di tahun 1947 ini juga membuat kedua negara membayar biaya yang sangat mahal dan harus mengalihkan dana untuk keperluan militer yang menjadikan pembangunan negara mereka jadi terhambat. Sementara itu, ketika perang kedua terjadi, selain terdapat korban, Pakistan dan India sama-sama mengalami kerugian karena keduanya harus kehilangan ratusan tank. Desa-desa hancur akibat dari bombardir artileri. Bahkan bisa dibilang, perang kedua di tahun 1995 ini masuk dalam pertempuran tank terbesar kedua setelah Perang Dunia II saat itu. Kurang lebih 200 tank Pakistan dan 100 tank milik India hancur selama pertempuran. Lain lagi dengan perang ketiga di tahun 1971, di mana Pakistan semakin kehilangan kendali mereka, apalagi setelah Pakistan Timur dinyatakan merdeka dan berubah nama jadi Bangladesh. Selain membuat India jadi lebih dominan, Pakistan harus rela kehilangan lebih dari 9.000 pasukan militer yang tewas dan 90.000 lainnya menjadi tawanan perang. Berbanding terbalik dengan India yang kehilangan sekitar 3.000 pasukan militer yang tewas dan 9.000 lainnya luka-luka. Dari segi ekonomi, pasca merdekanya Bangladesh, Pakistan mengalami krisis finansial yang cukup parah, sehingga mereka harus berjuang keras untuk memulihkan keadaan.